Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review. Kali ini gue mau nge-review mobil apa? Di hadapan gue ada Karimun Wagon R tipe GL tahun 2016. Ini berwarna hijau, splash green. Gue di sini mau mengulas Karimun Wagon R tahun 2016 ini dari bagian eksterior, interior maupun terakhir kita coba test drive mobil ini. Gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Oke, ini mobilnya di hadapan gue udah ada Karimun Wagon R tahun 2016. Ini berwarna splash green. Wagon R modifikasi dari India ini yang memenuhi program LCGC, low cost green car. Mobil ini memang diperuntukkan untuk LCGC. Untuk Karimun Wagon R ini diproduksi dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Di tahun 2013 mengeluarkan 3 tipe yang benar diproduksi lokal atau domestik di Tambun, Bekasi, GA, GL, dan GX. Untuk mobil di hadapan kita ini yaitu untuk tipe GL, untuk tipe yang di tengah-tengah. Yang membedakan dari tipe GA, GL, dan GX itu sendiri yaitu untuk bagian GA memang benar-benar basic sekali, untuk bahannya sendiri polos, dan untuk bagian bumper depan belakang dia masih berwarna dome hitam. Pada tahun 2014 Karimun Wagon R mengeluarkan versi yang Dilago. Untuk versi Dilago itu full package, jadi udah depan belakang samping udah menggunakan body kit, dan di bagian belakang juga terdapat rear spoiler. Di bagian interiornya juga cukup bagus dan mewah. Tahun 2017 Wagon R mengeluarkan yang tipe facelift. Terdapat 3 tipe juga, yaitu GA, GL, dan GS. Dan Wagon R ini mengeluarkan yang tipe otomatisnya yang disebut AGS. Ya, ini mobil cukup menarik karena untuk harga bekasnya juga ini cukup menarik dan cukup murah, di angka 60 sampai 90 juta disesuaikan dengan kondisi itu bisa mendapatkan mobil ini dengan tahun yang mudah dan perawatannya juga cukup mudah, spare partnya juga cukup gampang didapat. Langsung aja kita bahas dari segi eksterior terlebih dahulu. Kita bahas di bagian depannya ya. Untuk bagian depannya sendiri ini simple banget mobilnya, program LCGC di Indonesia. Di bagian depannya tidak berlogokan Suzuki, melainkan berwarna chrome seperti logo Garuda di bagian tengah, dan ini grillnya plastik dan bermotif. Untuk aliran masuk, untuk aliran angin masuk ke dalam mesin ini plastik. Dari sini ada list book untuk tipe yang GL. Ini plat nomor, di bawahnya juga ada untuk aliran angin masuk ke dalam mesin, plastik, hard plastik berwarna hitam. Di bagian bawah simple banget. Untuk bodinya juga enggak yang begitu kaku-kaku banget, jadi ada lekukan-lekukan, tetapi itu dilengkapi dengan body kit bagian depannya. Di bagian kap mesin polos gitu aja, dan ada 2 untuk air wiper bagian depan, dan di bagian kacanya terdapat 2 wiper. Nah, ini untuk tampilan kacanya. Untuk yang tipe GL belum dilengkapi dengan fog lamp di bagian depan. Nah, ini untuk lampunya. Ini lampu untuk produksi Wagon R tahun 2013 sampai 2016. Ini lampunya seperti ini. Dan untuk tahun 2017 terdapat perubahan, yaitu dia mengeluarkan yang facelift. Lampunya agak menyipit. Kalau ini masih membulat besar. Kalau yang untuk faceliftnya dia menyipit. Dan ini lampu sen, lampu kecil, lampu utama, dan lampu sennya masih menggunakan bosat berwarna orange. Ini lampu kecilnya dia mika. Dari cover lampunya dia berwarna biru, tapi lampunya putih, tidak biru. Lampunya masih gold semuanya. Dia bagian depan itu aja, kita ke samping ya. Oke, ini di bagian samping dari Wagon R tipe GL tahun 2016.
Ini bagian sampingnya bisa dilihat ya. Ini ban bawaannya sudah diganti. Jadi ini menggunakan BBS RS Performance Line. Ini berwarna gold dan lipsnya berwarna silver. Dipadu-padakan dengan ban edgeless ring 15, ukurannya 85/55. Bagus banget ya dicolok BBS RS berwarna gold ini. Dan ini velgnya juga tipe yang celong, jadi keren banget. Mengapa dicolok velg celong dan lebar? Karena memang dimensi mobil ini cukup kecil. Untuk orisinilnya bannya itu agak benar-benar masuk gitu dan kecil ukurannya. Jadi kenapa di bagian velg kita lebih besarkan dan bagian ban juga kita besarkan, karena biar lebih compact lagi mobil ini di bagian kaki-kakinya. Ini bagian suspensinya benar-benar masih orisinil. Jadi ada sekitar 4 jari di bagian ground clearance ya. Dan bagian bawah, bodi ke bawah juga ini cukup tinggi mobilnya, jadi aman banget. Nah, di bagian samping ini terdapat lampu sen ya, masih bohlam. Dia covernya berwarna putih, lampunya berwarna orange. Dan ini untuk bagian kaca spionnya, dia masih manual. Jadi belum electric mirror maupun bagian setelan kaca dan buka tutupnya. Nah, kita ke samping lagi, ini Karimun Wagon R sudah dilengkapi dengan talang air di bagian depan maupun belakang. Jadi dia masih congkil ya. Dia berwarna hitam, belum senada dengan bodi. Nah, ini tuas untuk buka kunci secara manual. Di bagian atasnya terdapat roof rail. Dia roof railnya ada aksen berwarna hitam doff, hard plastik. Dan di bagian roof railnya sendiri dia berwarna silver. Ini cukup tinggi juga. Sebagian telinga tinggi. Nah, kita ke belakang lagi. Bagian belakang juga sama, dia tipe congkil. Dan di bagian tengah ini biasa mobil-mobil pada umumnya udah hitam ya, di sini bagian hitam, tapi ini masih senada dengan bodi. Untuk bagian list dari kacanya. Untuk sistem pengereman mobil ini di bagian depan sudah disc brake, di bagian belakang masih tromol. Untuk dimensinya sendiri, panjangnya 3600 mm, lebarnya 1475 mm, dan tingginya 1595 mm. Jarak sumbu rodanya yaitu 2360 mm. Dan untuk kapasitas mobil ini menampung hingga maksimal 5 orang. Untuk orisinil dari velg bawaan dan ban bawaan dari Karimun Wagon R 2016 ini yaitu menggunakan ring 13. Itu yang menurut gua kecil banget, ring 13, dan alloy berwarna silver. Dia ada seperti 5 palang gitu dan terdapat logo Suzuki di bagian tengah. Untuk ukuran bannya sendiri 165/55 menggunakan GT radial. Udah kondisinya dicolok dengan BBS RS Line Performance dengan dimensi velgnya dan inchnya juga lebih besar dan celong. Di bagian bannya juga lebih besar, jadi ini kondisi mobilnya jadi lebih berisi dan compact. Dan kenapa diubah menjadi velg ini, karena memang untuk orisinilnya sendiri, untuk bawaannya misalkan dibawa ke jalan tol atau dibawa jalan agak cepat, dia agak limbung. Bila diperbesar di bagian velg, maka kondisinya agak lebih rigid lagi di jalan raya. Bener-bener kecil banget untuk dimensi bagian sampingnya, tapi dia terlihat kecil di bagian kabin dalamnya cukup luas. Nanti kita ulas di bagian interiornya. Nah, ini bagian belakangnya benar-benar simple, belum dilengkapi rear spoiler untuk yang tipe GL karena masih polos gitu aja. Di bagian bawahnya terdapat logo Suzuki, di bagian belakang berwarna chrome. Dan untuk yang tipe GL ini sudah dilengkapi list chrome. Di bagian tengah ini untuk dudukan plat nomor, tetapi belum dilengkapi sensor parking di bagian mundurnya dan maupun kamera mundur. Jadi misalkan mau pasang itu bisa beli aftermarket, tinggal dipasang aja plug and play. Di bagian sini sebenarnya ada logo Suzuki, tulisan Suzuki.
Indomobil, tapi ini dilepas emblemnya karena, dan di bagian samping ada emblem Karimun Wagon R berwarna chrome. Di bagian kanannya ini ada tuas untuk membuka bagasi belakang secara manual. Kalau mau buka bagasi juga bisa dari bagian depannya, di bagian pengemudi, tinggal di bagian bawahnya tinggal dioperasikan saja dan langsung kebuka. Jangan menutup secara kencang di bagian sisi pengemudi. Biasanya kan kita buka pintu tuh di sisi pengemudi, buka di bagian bawah, jadi jangan langsung ditutup kencang di bagian pintunya. Misalkan pintunya ditutup, yang bagian belakang akan ikut menutup. Jadi itu adalah salah satu kekurangan dari mobil ini. Nah, ini untuk lampunya ya, Wagon R. Dia masih full bohlam. Bagian atas untuk lampu sen berwarna orange, bagian bawahnya untuk stop lamp, bagian bawahnya lagi untuk lampu mundur. Ya, sekarang langsung aja kita cek interiornya. Oke, ini di bagian interior dari Karimun Wagon R tahun 2016 tipe GL. Jadi untuk impresi gua perdana, jadi memang kelihatan mobil ini dari luar dimensinya kecil banget untuk bagian sisi kiri kanannya. Pas di dalam akan cukup lega karena memang bagian dimensi atapnya dia cenderung tinggi dari mobil-mobil lainnya. Semuanya hard plastik berwarna hitam. Ini tuasnya berwarna hitam, terdapat door lock, dan untuk tipe GL ini sudah dilengkapi untuk electric window di bagian depan, tetapi di bagian belakang masih tuas yang memutar, tuas pegangan tangan. Sini hard plastik semua, simple, berwarna hitam. Ada laci penyimpanan memanjang di bagian bawahnya, dan belum dilengkapi untuk cup holder isi AC yang bisa di-adjust juga atas ke bawah dan bisa rotasi 360 derajat. Touch kulit berwarna full hitam dan terdapat logo Suzuki berwarna chrome. Dan mobil ini fitur keselamatannya minim karena belum dilengkapi airbag di bagian depan. Speedometernya terdapat speedometer analog dan digital. Di bagian kanannya terdapat informasi gear shift dan oli, aki. Di bagian sisi kirinya untuk informasi RPM. Di bagian tengahnya untuk kilometer berjalannya. Dan di bagian bawahnya terdapat untuk display digital yang menandakan informasi bensin dan kilometer berjalan. Di sini untuk tuas kuncinya, dan di sini ada laci penyimpanan kecil, tuas untuk membuka kap mesin bagian depan. Nah, ini untuk tuas 170 cm-an, cukup nyaman, atasnya lega banget. Tapi memang dimensi kiri kanannya ini cukup. Untuk pengaturan bangkunya belum elektrik, jadi bisa diatur manual aja. Kiri kanannya untuk pengaturan sen, wiper. Bawaannya bagian multimedia bagian tengah masih single din. Ini sudah diganti dengan Pioneer touchscreen. Bagian tengah terdapat hazard. Di bagian bawahnya lagi terdapat untuk pengaturan suhu AC. Di bagian bawahnya lagi terdapat untuk laci penyimpanan yang memanjang. Ini cukup juga untuk menaruh dompet, HP, dan lain-lain. Kita ke bawah lagi, terdapat laci penyimpanan kecil lagi di bagian bawah, dan terdapat dua cup holder. Untuk safety belt dilengkapi di mobil ini di setiap kursinya. Ini terdapat sun visor yang dilengkapi untuk menaruh kartu. Bagian kiri polos gitu aja, tidak dilengkapi apapun. Di bagian kiri pengemudi terdapat laci penyimpanan yang belum soft opening. Dan untuk kapasitasnya juga cukup besar karena memang ke dalam juga. Dan belum dilengkapi headrest, dia memang joknya yang tipe biasanya dibilang tuh yang tipe pocong ya, yang jadi satu gitu. Langsung aja kita cek ke bagian belakang ya. Oke, ini di bagian belakang dari Karimun Wagon R tahun 2016 tipe GL. Ini 170 cm, ini cukup banget sih. Memang atasnya juga lapang dan luas mobil ini, jadi nggak perlu khawatir. Di
bagian door trimnya kita cek terlebih dahulu. Bagian door trimnya ini khas plastik semua seperti bagian tengah, tetapi yang membedakan adalah nih untuk bagian kacanya masih yang model putar. Jadi mengingatkan mobil-mobil tahun 90-an. Kuas pembuka pintunya, handle untuk kuas pemegang tangan, di bawah ada speaker, simple banget di bagian belakang. Dan di bagian tengah ini belum dilengkapi laci penyimpanan, tapi hanya ada di sebelah kiri. Dan ini di bagian tengah sini ada 1-2 cup holder, dan bagian atap-atapnya polos. Terdapat handgrip di bagian kanan dan kirinya. Dan di bagian belakang kekurangannya adalah di bagian jok belum dilengkapi headrest di bagian atas. Jadi polos gitu aja. Jadi terlihat kecil di bagian luar, di dalamnya ini cukup lega banget. Dikarenakan dia terbantu oleh atap-atap yang tinggi, jadi memang kelihatannya lega. Ke bagian belakang lagi ya. Oke, ini di bagian belakang dari Karimun Wagon R 2016. Jadi untuk tuas pembukanya di bagian pengemudi tinggal dibuka aja langsung. Tetapi yang seperti gua bilang di awal tadi, jangan menutup pintu kencang di bagian sisi pengemudi karena bagian belakangnya juga ikut tertutup. Ini bagasinya di bagian belakang simple banget dan kurang lebih ini bisa menampung 3 galon. Jadi ini cukup memadai. Di bagian bawahnya terdapat ban serep. Dan kalau misalkan dibuka seperti ini, terdapat ban serep, velg kaleng. Di bagian kanan ada dongkrak, di bagian kiri bisa ditaruh kunci-kunci Inggris dan lain-lain. Joknya di bagian bawahnya berwarna abu-abu. Di bagian kanan kirinya simple banget, nggak ada apa-apa. Dan untuk bagian tengahnya sendiri dilengkapi safety pin 2 buah. Sekarang kita cek di bagian mesinnya ya. Jadi kap mesinnya cukup kecil dan ini ada hanya 1 tuas saja warna hitam, bisa ditaruh di sini. Dan ini untuk penahannya. Belum dilengkapi peredam di bagian kap mesin polos. Sudah dilengkapi cover mesin bertuliskan Suzuki di bagian tengah, di bagian kanannya aki. Di bagian kiri polos gitu aja. Di bagian tengah ini air radiator dan AC dan lain-lain. Suzuki Karimun Wagon R tahun 2016 ini menggunakan mesin Suzuki K10B 998 cc 3 silinder DOHC 12 volt. Tenaga yang dapat dihasilkan sebesar 68 HP pada 6200 rpm dengan torsi 90 Nm pada 3500 rpm. Mesin ini sudah menggunakan timing chain bukan timing belt, karena untuk timing belt itu sendiri rawan putus. Kalau ini sudah tidak menggunakan yang belt, jadi menggunakan chain. Untuk kapasitas tangkinya 35 liter, cukup besar juga. Dan untuk pemakaian sehari-hari, misalkan untuk dipakai kegiatan sehari-hari, ini bensinnya sangat irit karena mobil LCGC memang diperuntukkan untuk mobil-mobil yang irit. Kurang lebih perhitungan bensinnya yaitu 13-15 km per liter untuk dalam kota, 16-20 km per liter untuk jarak luar kota. Untuk terakhir kita coba test drive mobil ini. Oke, untuk bagian impresi berkendara mobil Karimun Wagon R tahun 2016 ini, jadi untuk impresi awalnya memang mobil ini gesit dan lincah, dan yang paling penting adalah irit banget. Untuk impresi awal mengendarai mobil ini ya cukup nyaman. Untuk tarikan awal mobil 1000 cc memang lincah dan gesit. Untuk tarikan awalnya gasnya itu responsif sekali. Kekurangannya di mobil ini yaitu di bagian kabin kurang senyap di kabinnya itu kurang, tapi itu juga bisa disiasati karena mobil ini belum dilengkapi dengan peredam di bagian bodi-bodinya. Jadi itu bisa disiasati atau diakali juga, bisa dipasang peredam bagian kap mesin, bagian bodi-bodi kiri dan kanannya, di bagian bawah, di bagian atap.
Jadi kalau bisa mobil ini diganti velgnya dengan dimensi dan ukurannya diperbesar agar menambah compact dan rigid di bagian kaki-kakinya. Untuk gue yang 170 cm ini pandangan ke depannya cukup aman banget karena kacanya juga cukup besar dan lebar. Binnya cukup lega di bagian dalam karena memang mobilnya di bagian dimensi dari luar kelihatan mobil ini kecil, tapi di bagian dalamnya ini cukup lebar dan luas. Untuk mesinnya sendiri juga halus banget. Ini mobil mesinnya halus dan AC-nya dingin banget. Untuk AC-nya juga dingin. Selama mengambil mobil ini kurang lebih dari 2016 sampai 2022 sekarang, kurang lebih 6 tahun pemakaian mobil ini overall aman banget, zero trouble, bener-bener gak ada masalah sama sekali di bagian mesin, kaki-kaki, interior, eksterior, bener-bener aman banget mobilnya. Balik lagi dengan kita misalkan servis rutin per 6 bulan sekali, ganti oli, tune up dan lain-lain, mobil pasti aman sih. Ya mungkin itu aja review gua tentang Karimun Wagon R 2016 tipe GL. Misalkan ada yang kurang atau informasi lainnya bisa langsung aja di kolom komentar. Ditunggu video terbaru selanjutnya ya. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.